Nah, tadi saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, ya, nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan membahas kasus penolakan ibadah Natal di Cibinong ya, Kabupaten Bogor yang baru terjadi beberapa hari kemarin. Dan sebelumnya saya juga sudah upload videonya, dan dari video itu kita bisa melihat ketika jemaat GPDI Cibinong Perumahan Arta Permai itu dilarang oleh sekelompok warga ibadah Natal di gereja, bahkan akses jalan masuk ke gereja itu mereka tutup dengan portal teman-teman ya, sehingga akhirnya mereka pun melakukan ibadah Natal di sebuah tanah ya, tanah lapang, tanpa fasilitas yang memadai. Dan kasus ini semakin menambah daftar penolakan ibadah yang seringkali terjadi di negara ini. Terlebih lagi terjadi di Provinsi Jawa Barat ya, yang sepertinya sering kali terjadi masalah seperti ini teman-teman. Dan beberapa pengamat ataupun aktivis sudah memberikan respon terkait hal ini, dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana keterangan dari pendeta selaku gembala yang melayani di gereja tersebut, yang berkomunikasi dengan seorang pendeta, ini kalau nggak salah namanya pendeta Hesron ya, lewat telepon seperti video berikut ini. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan pendeta David Herson. Ya, David. Saya kebetulan dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor, di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, ya, nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya, mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana Pak? Ada Muspika, ada camat, Kapolsek, Koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka, karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan, karena sudah jam 3 seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Saya minta izin kepada camat, kepada
Polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ, saya akan menyampaikan kepada jemaat saya karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan? Iya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu, saya minta tolong dong dibukakan. Iya, sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Iya. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak. Sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, Kapolsek, mereka dari Polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik Pak, kita nanti kami akan kawal terus Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin Pak bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta Pak, kita pasti akan kawal Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Siap, semangat terus melayani Pak Niki. Nanti keep kontak Pak, kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi nanti tolong kontak ke saya Pak. Baik. Nah, kita saling support, kita saling bantu, karena semua kita berhak dan dapat hak yang sama untuk kita beribadah di Republik ini. Iya. Semangat terus Pak Niki, semangat terus melayani Pak. Ya, selamat Natal Pak, selamat Natal. Selamat Natal. Ya, Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Jadi menurut Pendeta Hesron, kasus ini sudah dilaporkan kepada timnya Prabowo Gibran ya untuk segera diproses. Ya saya nggak tahu juga ya timnya Prabowo Gibran yang mana yang dimaksud di sini ya. Bukannya saya mau meragukan ya, tapi kita realistis saja ya. Apa iya kasus begini itu bisa langsung naik ke Prabowo Gibran dan kemudian segera diproses di tengah banyaknya urusan negara yang harus ditangani oleh pemerintah pusat? Harusnya sih minimal dilaporkan dari bawah-bawah dulu lah ya, minimal dari utusan ke presidennya dulu yang menangani bidang kerukunan umat beragama yang kemarin dijabat itu oleh Gus Miftah ya. Ya walaupun dia sudah mengundurkan diri gara-gara kasus penghinaan kepada penjual ST ya. Tapi kan timnya masih ada itu. Ya setidaknya ada yang mewakili dia lah. Atau sambil nanti menunggu penggantinya Gus Miftah ini ada ya. Jadi ya supaya ada kerjanya lah bidang kerukunan umat beragama ini, bukan cuma makan anggaran doang gitu ya. Karena jujur saja ya, kalau saya pelajari dari kabar yang beredar di sosial media, kasus ini sebenarnya bukan kasus baru loh. Sudah terjadi dan berlarut-larut dari tahun 2015 nih GPD Cibinong ini ya. Alasannya karena warga keberatan rumah hunian tetapi dialihfungsikan menjadi rumah ibadah atau menjadi gereja dan belum ada izinnya sesuai regulasi SKB 2 Menteri. Jadi kalau kita mau jujur, masalah sebenarnya itu bukan terjadi di pemerintah setempat, bukan, tetapi di pemerintah pusat yang sampai detik ini, ya sampai hari ini, itu belum juga menyelesaikan persoalan SKB 2 Menteri yang sering dijadikan kendaraan oleh kaum intoleran untuk menolak ibadahnya umat minoritas. Padahal sebelumnya ya, sudah ada loh presiden yang mau mewacanakan akan menghapus SKB 2 Menteri ini supaya minoritas itu bisa mudah mengurus izin pendirian rumah ibadahnya. Ya, tetapi sampai sekarang presiden tersebut sudah selesai jabatannya, ternyata belum dihapus juga itu SKB 2 Menteri. Nah, sekarang sudah ada anaknya nih yang menjadi wakil presiden, dan sudah ada Prabowo juga nih, yang sering digembor-gemborkan akan memberantas masalah intoleransi di negeri ini ya. Tapi kita lihat aja ya, berani nggak pemerintah pusat menuntaskan persoalan SKB 2 Menteri ini yang dari dulu sudah diwacanakan akan dihapus. Kalau enggak ya sama aja, mau sekuat apapun kita koar-koar, mau sekuat apapun kita protes ketika kita dilarang ibadah, selama SKB 2 Menteri ini tidak dihapus atau minimal direvisi lah, dipermudah aturannya, ya maka sia-sia saja. Orang-orang intoleran pasti akan selalu memanfaatkan SKB 2 Menteri ini sebagai dasar mereka untuk melarang ibadahnya minoritas.
yang pendirian rumah ibadahnya itu belum terselesaikan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.